Di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Harus hidup mengungsi ke desa tetangga. Alasannya, di desa mereka belum tersedia sarana pendidikan serta akses jembatan yang hingga kini belum ada. Dinding papan, beralas tanah dan beratap rumbia. SMP Negeri 7 Alasa di Kabupaten Nias Utara hanya memiliki 2 ruang kelas dan 1 ruang guru. Pemandangan yang tak kalah mirisnya juga terlihat pada sisi lain bangunan sekolah ini. Atap yang mulai keropos dan hampir ambruk. 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017. Hanya beratap daun lontar dan berdinding bebak gewang serta berlantai tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Dwi Putri dengan NIM A1A2248. Di video ini saya akan membahas tentang ketidakmerataan fasilitas pendidikan di Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak yang sama dalam pendidikan, yang merupakan jembatan untuk masa depan. Tapi, apakah jembatan itu sama kuatnya untuk semua? Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana sekolah-sekolah dengan fasilitas yang lengkap, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium yang canggih, perpustakaan yang penuh buku, dan akses internet yang cepat. Disinilah generasi cerdas akan terbentuk, dengan dukungan teknologi dan lingkungan yang optimal. Namun di sisi lain, jutaan anak menimbah ilmu dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Fasilitas dasar menjadi sebuah kemewahan. Di daerah pedesaan, banyak sekolah yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Contoh kecilnya saja, sekolah dituntut untuk menerapkan kebijakan pemerintah seperti pembelajaran interaktif dengan bantuan teknologi. Sedangkan fasilitas perangkat dan internet tidak terpenuhi. Bagaimana sekolah akan menerapkan kebijakan tersebut? Jangankan fasilitas pendukung, fasilitas dasar seperti gedung, buku, meja, dan kursi masih minim. Berbeda halnya dengan pendidikan di kota, yang menjadi fokus pemerintah dengan pemberian dana untuk fasilitas dan perbaikan infrastruktur. Faktor penyebab ketidakmerataan fasilitas pendidikan. Yang pertama, akses pendidikan. Akses pendidikan yang sulit, seperti daerah terpencil dan terisolasi, yang biasanya jauh dari pusat kota, mengakibatkan sulitnya akses pendidikan. Misalnya saja daerah pedalaman, di mana jarak sekolah dan jarak rumah sangat jauh, atau jalan menuju sekolah harus melewati sungai yang lebar atau menggunakan sampan, atau jalan yang rusak dan akses jembatan yang tidak mumpuni. Contohnya saja di daerah Nia Selatan, tidak ada jembatan penyeberangan untuk siswa menuju sekolah. Akses-akses yang sulit disebabkan juga karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Faktor yang kedua yaitu jumlah guru yang tidak memadai. Guru-guru yang bersertifikasi lebih memilih untuk bekerja di perkotaan, disebabkan karena upah gaji yang lebih besar di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah terpencil. Kurangnya kemampuan mengajar dan sertifikasi guru akan mempengaruhi bagaimana mereka mengajar. Faktor yang ketiga, kurangnya dana sekolah. Banyaknya keperluan sekolah menyebabkan dana yang telah diberikan tidak mencukupi untuk memperbaiki atau membeli sarana dan prasarana yang kurang atau rusak. Selain itu, tidak semua orang tua memiliki ekonomi yang cukup, sehingga banyak anak-anak di daerah terpencil harus putus sekolah. Faktor yang keempat yaitu kurangnya pemerataan pembangunan. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur akan menyebabkan kualitas pendidikan menurun. Kekurangan tersebut akan mempengaruhi konsentrasi mereka untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan. Hal ini yang mengakibatkan beberapa siswa mungkin tidak mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Lalu solusi apa yang diberikan agar ketidakmerataan fasilitas bisa diatasi? Yang pertama, perbaikan akses dan infrastruktur sekolah. Yang kedua, alokasi anggaran untuk perbaikan dan bebas biaya sekolah. Yang ketiga, pemerataan guru. Guru diberikan pelatihan mengajar. Yang keempat, pencatatan oleh lembaga pendidikan untuk mencatat sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan sarana dan prasarana. Yang kelima, pendidik yang kreatif. Guru perlu untuk mengubah metode dan ide agar keterbatasan tersebut tidak menghambat pendidikan. Di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Harus hidup mengungsi ke desa tetangga. Alasannya, di desa mereka belum tersedia sarana pendidikan serta akses jembatan yang hingga kini belum ada. Dinding papan, beralas tanah, dan beratap rumbia. SMP Negeri 7 Alasan di Kabupaten Nias Utara hanya memiliki 2 ruang kelas dan 1 ruang guru. Pemandangan yang tak kalah mirisnya juga terlihat pada sisi lain bangunan sekolah ini. Atap yang mulai keropos dan hampir ambruk. 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017 hanya beratap daun lontar dan berdinding bebak gewang serta berlantai tanah. Di tengah keterbatasan, semangat guru dan siswa tidak pernah padam untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Pendidikan adalah hak dasar, bukan hak istimewa. Untuk itu, kita perlu memastikan bahwa jembatan pendidikan sama kuatnya di setiap jengkal tanah air. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang ketidakmerataan fasilitas pendidikan di Indonesia. Saya Laras Dwi Putri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.